Judulnya Hubungan Hukum, Etika, dan Disiplin Profesi Medis. Ya. Pengajaran di Bioetik dan Medico Legal. Ya. Oke, sebelumnya karena ini kita perkuliahan yang membahas tentang Medico Legal, ya. Jadi ternyata dalam kita memahami hukum kedokteran, ya, atau hukum medis, itu kita tidak cukup hanya memahami aspek hukumnya saja. Ya. Ternyata ada aspek-aspek lain, ya, ada konsep-konsep lain. Penting bagi kita, ya, bagi seorang dokter untuk mempelajari tentang hubungan etika, hukum, dan disiplin profesi kedokteran. Tentu selain kita mempelajari pelajaran-pelajaran biomedik dasar, ya, seperti anatomi, kemudian histologi, fisiologi, dan lain sebagainya, materi-materi tentang kedokteran dasar, tentu kita dalam profesi kedokteran ini juga mesti memahami tentang apa itu etika profesi, apa itu aspek hukum yang ada di bidang kedokteran, dan kita juga perlu memahami tentang regulasi perihal disiplin profesi kedokteran. Karena nantinya ketika berpraktek, ya, di dunia praktek nanti pada lapangan, ya, di lapangan nanti di dunia pekerjaan, adik-adik tentu dalam menerapkan ilmunya akan berkaitan erat, ya, akan berhubungan dengan aspek-aspek yang ada pada etik, hukum, maupun disiplin profesi kedokteran, yang ini nantinya akan berkaitan erat pula dengan regulasi atau peraturan yang mengatur tentang profesi kedokteran. Jadi sebelum kita masuk ke dalam 3 dimensi, ya, jadi karena kita mempelajari hubungannya dari hubungan etik, kedokteran, dan hukum dan disiplin. Nah, ini kita mesti memahami terlebih dahulu masing-masing konsepnya. Konsep etik itu berbeda dengan konsep hukum, begitu pula dengan konsep disiplin profesi. Ya. Kita mesti memahami dulu yang pertama, ya, tentang etika kedokteran. Berangkat dari bahasa etika, ya. Etika ini kita membahas tentang konsep di mana etika ini mempelajari tentang baik atau buruknya sesuatu. Ya. Jadi etika ini membahas tentang apakah yang kita lakukan sebagai dokter nantinya ini bisa digolongkan ke dalam kategori yang baik atau yang buruk. Gitu. Ini kita pelajari dalam etika. Contohnya, misal adik-adik dihadapkan dengan pembukaan rahasia medis pasien. Ya. Pada salah satu kasus, ya, pada beberapa kasus kita sebagai dokter itu diwajibkan pula untuk membuka rahasia medis pasien, ya, dalam beberapa kasus tertentu. Nah, ini nanti bisa masuk ke dalam bahasan dari etika kedokteran. Contoh, dalam prinsip etika, kita itu sebagai dokter wajib menjaga rahasia pasien. Ini merupakan prinsip dasar bioethics, ya. Namun, pada hubungannya dengan hukum juga nantinya, pada kasus-kasus tertentu kita juga diwajibkan untuk membuka rahasia medis tersebut, ya. Contoh, pada kasus pandemi misalnya, pada kasus outbreak dari penyakit menular, ini kita wajib buka rahasia medis pasien kepada pihak yang berwenang. Ini tertulis ada peraturannya di dalam sistem perundang-undangan kita. Nah, ini kita bahas dalam etika. Jadi itu, ya, ingat. Jadi kita membahas baik atau buruk suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter itu adalah ranah dari etika profesi dokter. Kemudian kita lanjutkan pada hukum, ya. Di masyarakat, ya, dalam negara, suatu negara, praktek kedokteran itu supaya tertib harus ada peraturan yang mengatur, namanya hukum, ya. Peraturannya, hukum itu apa? Ya. Hukum ini tentu kita bicara tentang peraturan nantinya. Peraturan, sistem peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ya, atau lembaga yang berwenang untuk membuat regulasi atau peraturan dalam suatu negara, ya, yang ini nantinya mengikat bagi seluruh warga negaranya. Dalam konteks profesi kedokteran, tentu hukum kedokteran adalah semua peraturan yang mengatur tentang aspek profesi kedokteran. Contoh dari hukum kedokteran itu misalnya dalam undang-undang kita diminta berpraktek itu harus menggunakan surat izin praktek.
Bila kita tidak memiliki surat izin praktek, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek kedokteran. Nah, ini contoh hukum kedokteran ya, contoh hukum yang mengatur di profesi kedokteran. Ini sifatnya mengikat bagi seluruh warga negara, termasuk profesi dokter ya, karena ini khusus di hukum kedokteran kita bicara. Bila mana aturan ini tidak dilaksanakan oleh warga negara yang terkait ya, dalam hal ini kita sebagai dokter, misalnya kita tidak berpraktek menggunakan SIP, nah ini nantinya akan ada sanksi atau hukuman ya, yang bisa dikenakan kepada kita. Jadi itu untuk gambaran umum ya, untuk hukum. Jadi apa tadi, peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang ya, dalam hal ini mengatur tentang apa yang boleh tidak boleh dilakukan oleh warga negaranya untuk menjaga ketertiban yang ada di masyarakat. Dalam konteks kedokteran, hukum kedokteran tadi yang mengatur segala peraturan yang mengatur tentang profesi kedokteran, ini disebut hukum kedokteran. Kemudian yang ketiga terkait dengan tadi disiplin ya, disiplin profesi kedokteran. Disiplin profesi kedokteran ini berbeda pula dengan etika. Kalau etika tadi baik buruknya suatu. Ya. Saya belum menyebut tadi, rupanya di etika itu diatur di dalam peraturan yang berbentuk kode etik di Indonesia. Di Indonesia wujud peraturan yang mengatur tentang etik tentunya kode etik kedokteran Indonesia, disingkat KODEKI. Kalau hukum yang mengatur ya, untuk profesi kedokteran Indonesia tentunya apa? Tentunya undang-undang kesehatan, undang-undang yang diundangkan pada tahun 2023 kemarin, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Di sana ada suatu perangkat aturan yang mengatur tentang praktek kedokteran di dalamnya. Kemudian ketika kita bicara disiplin profesi, nah ini beda lagi ya. Jadi disiplin profesi ini bagaimana profesi kedokteran ini menerapkan ilmunya ya dalam batas-batas keilmuan yang sudah ditentukan oleh suatu peraturan ya, atau standar profesi, standar kompetensi. Nah, ini yang masuk dalam ranah disiplin profesi. Perangkat aturan yang mengatur tentang disiplin profesi ini dibahasakan atau dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi dokter Indonesia. Ya. Jadi kita dalam berpraktek nanti kita wajib juga menaati apa aturan yang ada di disiplin profesi ini. Contoh, pada standar kompetensi dokter Indonesia, dokter umum ya, saya sendiri dan adik-adik nanti kalau sudah lulus jadi dokter ya, misalnya di sana dirumuskan bahwa kompetensi dokter umum itu harus bisa melakukan yang namanya pijat jantung ya. Sehingga ketika kita berpraktek, kita wajib bisa melakukan pijat jantung sesuai standar profesi yang dirumuskan ya. Sudah ada batasannya bahwa dokter umum harus bisa melakukan resusitasi jantung paru atau pijat jantung. Ketika nanti ada dokter yang tidak bisa melakukan ya, atau tidak bisa perform ketika ada yang membutuhkan tindakan resusitasi jantung paru di suatu fasilitas pelayanan kesehatan, maka ini merupakan masalah pelanggaran disiplin profesi ya. Karena yang bersangkutan tidak bisa melakukan tindakan medis sesuai dengan apa yang diatur dalam kaidah yang ada. Nah, itu yang disebut dengan disiplin profesi. Nah, sejauh ini dari apa yang saya sampaikan kira-kira bisa udah bisa mulai dibayangkan ya, kira-kira hubungannya ada di mana nanti ya ketika ranah ini. Tentu ketiganya akan sangat berhubungan karena ketiganya mengatur tentang tiga aspek yang berbeda pada profesi kedokteran, di mana tiga aspek ini nanti saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, profesi kedokteran ini kompleks ya, jadi tidak cukup hanya sekedar diatur dengan kaidah hukum saja. Kita mulai dari yang dulu tentang etik kedokteran. Ini dijadikan acuan di seluruh dunia ya. Adik-adik nanti akan lulus dan dilantik sebagai dokter ya. Nah, ini juga merupakan landasan yang amat mendasar bagi penerapan kode etik profesi kedokteran di Indonesia. Kemudian yang tadi saya singgung di awal ya, KODEKI atau Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode etik ini dirumuskan oleh organisasi profesi ya,
di Indonesia disepakati bersama oleh organisasi profesi dan penerapannya mengikat untuk seluruh dokter di Indonesia. Namanya apa tadi? KODEKI, Kode Etik Kedokteran. Kemudian kita sebagai dokter yang berpraktik di Indonesia, tentu Indonesia sendiri memiliki dasar-dasar nilai keagamaan ya yang dituliskan dalam Pancasila sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dalam etik ini juga nantinya pasti akan dilandasi dengan nilai-nilai moral yang paling dasar, yaitu nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Etik sendiri ada prinsip-prinsip dasar bioethics ya yang mendasari untuk kode etik ini. Prinsip-prinsip ini ada otonomi, beneficence, non-maleficence, kemudian justice ya. Otonomi ini artinya menghormati hak pasien untuk menentukan pilihannya sendiri ya, termasuk hak atas informed consent atau persetujuan tindakan medis. Kemudian beneficence, jadi kita sebagai profesi dokter itu harus melakukan yang terbaik ya, mempertimbangkan kemanfaatan yang terbaik, yang paling baik bagi pasien yang kita layani nantinya. Non-maleficent atau tidak merugikan. Sedang mungkin dalam praktek kita harus menerapkan prinsip ini ya. Apapun tindakan medis yang kita lakukan pada pasien, harapannya berdasarkan prinsip tidak merugikan, atau bila memang ada efek samping yang ditimbulkan, kita harus mengupayakan efek samping ini sekecil mungkin sehingga kerugian yang diterima oleh pasien bisa dalam jumlah yang paling minimal. Kemudian keadilan atau justice, prinsip ini kita harus terapkan ya, bahwa dalam berpraktek nanti kita harus adil ya, menerapkan prinsip keadilan bagi pasien-pasien kita ya. Keadilan ini bisa kita artikan dalam pelayanan, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu etnis dengan yang lain, satu agama dengan agama yang lain, satu kewarganegaraan dengan kewarganegaraan yang lain. Kita harus bisa melayani pasien dengan sama rata ya, semua kita perlakukan sama, kita layani sesuai dengan standar profesi yang ada dan semaksimal mungkin kemampuan kita dalam menangani pasien tanpa membeda-bedakan. Dan ada lagi prinsip justice yang lain, bahwa kita dalam pelayanan kita mesti berkeadilan dalam distribusi tenaga medis ya. Nah, barangkali nanti ada yang ingin bekerja di daerah terpencil. Nah, ini juga merupakan prinsip justice bahwa dokter itu harus juga bisa melayani dimanapun itu ya, dan tanpa membeda-bedakan standar pelayanannya dari satu wilayah dan wilayah yang lainnya. Kemudian kita bicara tentang hukum kedokteran ya. Kalau hukum kedokteran ada banyak yang mengatur di dalamnya. Ada undang-undang tadi yang saya sebutkan ya, di mana undang-undang ini nanti mengatur semua aspek hukum kedokteran yang ada di profesi kedokteran. Misal ada dalam hukum itu ada aspek pidana, perdata, administratif ya. Nah, ini semua hal ini telah diatur dalam seperangkat hukum yang namanya undang-undang kesehatan ini ya, yang sudah diundangkan. Kalau misalnya lebih spesifik lagi ya, dari aspek-aspek hukum yang ada tentang hukum perdata, ini tentu ada rujukannya sendiri juga, namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang di dalamnya tentu nanti ada irisan-irisan dengan hubungan hukum yang terjalin antara dokter dan pasiennya, diamati dari perspektif hukum keperdataan. Hukum keperdataan ini bisa kita pahami sebagai hubungan antar subjek hukum ya. Jadi hubungan personal atau privat antara subjek hukum, kepentingan hukum yang berkaitan antara subjek hukum. Misalnya dokter menyetujui persetujuan tindakan medis dengan pasiennya ya. Nah, ikatan hukum yang terjadi ini merupakan ikatan hukum privat atau hukum perdata. Hukum pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum ya, yang di dalamnya ada irisan-irisannya dengan praktek kita dalam dunia kedokteran nantinya. Dia sudah diatur pula dalam Undang-Undang Kesehatan ya, yang lebih spesifik mengatur tentang aspek pidana di profesi kedokteran. Hukum administratif juga sudah saya singgung di awal tadi ya. Nah, hubungan hukum dan etik sekarang ya. Jadi ini akan tentu saling berkaitan dengan satu sama lain. Namun pelanggaran dari salah satu bagian ya dari ketiga konsep yang saya sampaikan di awal tadi
tadi belum tentu merupakan pelanggaran di bagian yang lain. Ya. Misal pelanggaran etik itu belum tentu pelanggaran hukum. Begitu pula sebaliknya, pelanggaran hukum belum tentu pelanggaran etik, walaupun irisannya sangat besar. Ya. Hanya sedikit diantaranya yang tidak beririsan satu sama lain. Namun belum sebuah kepastian bahwa pelanggaran etik merupakan pelanggaran hukum maupun pelanggaran disiplin. Begitu pula sebaliknya. Ya. Nah, sekarang coba kita contohkan saja dalam sebuah kasus misalnya. Misal ada pasien ya yang pasien ini bukan pasien, kita ilustrasikan dokter saja. Misal ada seorang dokter yang dia mempromosikan dirinya secara masif ya, secara intens atau secara berlebihan mungkin di media sosial miliknya. Nah, tindakan ini sebenarnya telah diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, ya, bahwa kita sebagai dokter itu baiknya tidak mempromosikan diri sendiri, gitu. Memang pasal yang ada di Kode Etik ini tidak sedetail yang ada di peraturan perundang-undangan ya. Kalau di peraturan perundang-undangan disebutkan secara detail bagaimana dokter itu tidak boleh promosi terkait dengan beberapa hal ya. Antara lain tentang pengobatan yang belum terbukti secara saintifik ya, secara ilmiah untuk khasiatnya. Nah, ini termasuk hal-hal yang dilarang dalam perundang-undangan. Mempromosikan dirinya secara berlebihan, itu poin-poinnya telah diatur dengan detail. Nah, ketika satu orang dokter ini promosikan dirinya, ya, ini dia telah tidak mengindahkan dari peraturan kode etik, yaitu atau melanggar kode etik, di mana kode etik jelas melarang dokter mempromosikan diri pribadi. Ya. Namun di dalam undang-undang belum tentu peraturan ini tertulis pelanggar hukum, gitu ya. Misalnya spektrum promosinya dirinya hanya sebatas klaim bahwa dirinya adalah dokter yang terkemuka dan paling baik dalam penanganan kasus tertentu. Nah, ini boleh jadi tidak ada poinnya di dalam regulasi yang ada di perundang-undangan. Nah, boleh jadi ini nanti melanggar kode etik, tapi tidak melanggar di aspek hukum kedokterannya, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Tapi kebanyakan contoh yang lain itu beririsan ya, atau saling terkait. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran etik, pasti juga terkait dengan pelanggaran hukum maupun pelanggaran disiplin. Contohnya, misalnya ada dokter yang membocorkan rahasia medis pasien, ya, tentu ini di kode etik melanggar. Ada pasal yang dilanggar di kode etik, ya, ada peraturan yang dilanggar di kode etik. Ada tidak peraturan yang dilanggar di aspek hukum perundang-undangan? Ada, ya, bahwa rahasia medis pasien ini merupakan hak pasien dan wajib dirahasiakan oleh fasilitas kesehatan maupun tenaga medis, tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Dan bila rahasia ini dibocorkan, tentu ada sanksi-sanksi ketentuan pidana. Nah, jadi melanggar etik, melanggar hukum, melanggar disiplin nggak kira-kira? Ya melanggar. Ya, di standar profesi juga harus dokter ini merahasiakan dari rahasia pribadi kesehatan pasiennya. Nah, banyaknya kasus seperti itu. Namun belum tentu pelanggaran suatu disiplin itu merupakan pelanggaran hukum ya, maupun pelanggaran etik. Jadi pada penutupnya kita harapannya bisa memahami di akhir kuliah ini bahwa etik ini mengatur profesi kedokteran dalam ranah moral ya, atau tindakan yang baik atau buruk yang dilakukan oleh profesi kedokteran. Kemudian hukum ini adalah ranah legal ya, ranah peraturan yang sah yang mengikat oleh negara untuk profesi dokter. Kemudian disiplin ini adalah membahas tentang ranah profesional kita sebagai dokter. Mungkin ada sedikit satu atau dua hal atau definisi. Dokter, kenalkan, nama saya Rizal Aksan dengan Universitas 1. Jadi menurut saya disiplin profesi kedokteran itu adalah aturan atau tata laku, standar pelayanan dan pedoman kompetensi yang harus dilatih oleh seorang dokter. Penanganan disiplin bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan medis yang tidak kompeten, menjaga mutu layanan, serta memelihara kehormatan profesi.
Atau ada pendapat lain mungkin? Nah, kalau dari definisi yang disampaikan tadi cukup panjang ya, tapi ada poin yang tepat di situ ya. Jadi untuk disiplin profesi ini tadi disebutkan menjaga kompetensi ya dari sebuah atau suatu profesi. Kita ini bicara dalam konteks dokter umum, general practitioner, karena kita sedang berada pada pendidikan kedokteran sarjana kedokteran umum ya. Jadi disiplin nanti kaitannya dengan kompetensi ya. Disiplin keilmuan itu apa namanya acuan-acuan standar ya terkait dengan disiplin ilmu. Artinya itu nanti terkait dengan fakta ilmiah, evidence based medicine, dan standar kompetensi kedokteran Indonesia atau SKDI ya, rumusan yang ada saat ini. Jadi bagaimana profesi itu tetap disiplin ya dalam profesinya, koridor profesinya. Jadi disiplin ilmu ini kalau dicontohkan misalnya dokter umum, kompetensi dokter umum sampai di mana, kompetensi bedah itu sampai di mana, misalnya begitu. Atau kompetensi dokter umum di mana, kompetensi dokter spesialis mata di mana. Nah ini kaidah-kaidah terkait dengan disiplin keilmuan ya. Kemudian standarnya kalau di Indonesia yang berlaku yaitu tadi ya SKDI. Nah itu terkait dengan disiplin. Kemudian 3 hal ini saling terkait satu sama lain. Oke. Itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dokter itu tidak hanya pintar secara ilmuwan, namun kita sebagai dokter juga harus memahami tentang aspek-aspek kaidah peraturan yang ada di dalam profesi kita sehingga dalam praktek nanti kita bisa melakukan pelayanan dengan baik tanpa khawatir adanya permasalahan tentang hukum di kemudian hari gitu ya. Saya kira demikian yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.